bagian firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ya. Waktu lalu ada perubahan tema ya, karena hari ini adalah Parents Day ya. Jadi kita akan membuka kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16. Lalu bagian yang kedua adalah dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Mari kita melihat pasal 5 dari kitab Ulangan ayat yang ke-16. Ini adalah bagian daripada 10 firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tema kita pada minggu pagi ini adalah hormatilah orang tuamu. Ya, tadi di belakang, boleh bocorin dikit ya. Tadi di konsistori saya lihat ada banyak hadiah gitu ya. Saya pikir tuh hadiah buat saya semua gitu. Nah, ternyata hadiah itu buat orang tua. Jadi kalau anak muda jangan mengaku tua ya. Tapi kalau udah tua pasti udah kelihatan tua ya. Saya tanya, buat apa ini hadiah? Oh, hari ini adalah Parents Day ya, hari orang tua. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah hormatilah orang tuamu. Saya rasa tema ini sudah gak asing. Kalimat ini tidak susah untuk dicerna, tidak susah untuk ditafsirkan. Betul? Tetapi susah untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak kejadian, ada begitu banyak sakit hati, sehingga kita sulit untuk mengimplementasikan tema ini, hormatilah orang tuamu. Ya kan? Kita pahit hati, kita sakit hati, kita merasa dari kecil ditolak mungkin dan sebagainya. Atau mungkin ada juga yang mau merit, lalu orang tuanya enggak kasih modal 1 rupiah pun. Akhirnya berkata dalam hatinya, awas ya, entar nih kalau saya udah merit karena nggak dimodalin, jangan harap tiap bulan saya lanjutin aja deh ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kenal seseorang. Jadi apa yang saya ceritakan ini, saya nggak mau sebut namanya, tapi apa yang saya ceritakan ini kenyataan. Ada anak beserta menantunya. Orang tuanya masih hidup. Orang tuanya masih sehat. Tiba-tiba dia datang ke rumah orang tuanya. Dan dia mengajak saudara-saudaranya yang lain. Ternyata saudara-saudara yang lain itu sudah dia ajak berembuk di rumahnya. Mereka rumahnya memang pisah-pisah. Dan berpisah juga dengan orang tuanya, masing-masing punya rumah. Suatu hari mereka datang, 4 saudara dengan 4 menantu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah meminta supaya orang tuanya dalam waktu 1 bulan membagi harta warisan. Padahal orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih hidup, dan ini betul-betul terjadi. Kira-kira kalau anak kita seperti ini, ai-ai, asuk-asuk, kungkung, popo, kira-kira anak ini kita sebut anak apa? Ayolah, jawablah, jangan malu-malu. Anak mantu ini kita sebut apa?
durhaka, apalagi moyung. Bener-bener moyung ya. Kalau masih kecil ngaitasi nih ya, pukul sampai mati, moyung. Gak perlu, ya kan? Nah, lalu saya kenal satu keluarga lagi. Setiap kali saya tanya, kamu ada di mana? Liburan ini kamu ada di mana? Saya ada di sana, saya ada di Alaska, saya ada di sini, saya ada di situ dan sebagainya. Tapi yang saya tahu persis, mamanya lagi sakit. Sakitnya itu sakit menahun karena sudah tua memang. Saya tanya, ada telepon gak? Ada di telepon gak dalam 1 bulan ini? Enggak. Dalam 2 bulan ini? Enggak. Dalam setengah tahun ini? Enggak. Nah, kira-kira kalau anak model begini kita sebut apa lagi nih? Ya, sebut aja sendiri, pikir aja sendiri. Tapi itu kenyataan yang ada. Dan yang ironisnya adalah ternyata mereka adalah dari keluarga Kristen, bukan keluarga non-Kristen. Mereka adalah dari keluarga yang setiap hari Minggu itu rajin beribadah. Jikalau demikian, maka pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana firman Tuhan yang mengajar mereka? Kalau hari ini dia mendengar firman, hormatilah orang tuamu, saya yakin itu firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan udah gak tahu kemana. Dan di dalam hatinya akan ada banyak 1001 macam alasan untuk membela diri. Mengapa saya melakukan itu terhadap orang tua saya? Mengapa saya berbuat itu untuk orang tua saya? Pasti akan ada banyak alasan. Bapak Ibu, terlepas dari orang tua kita punya kegagalan, terlepas dari orang tua kita punya kesalahan mungkin, terlepas dari orang tua kita mungkin pernah membuat sesuatu yang tidak baik di dalam keluarganya yang membuat anak itu sakit hati. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, Allah tidak pernah mengatakan hormati orang tuamu selama orang tuamu baik. Hormati orang tuamu kalau orang tuamu baik. Allah hanya berkata hormati orang tuamu. Penghormatan gak ada hubungannya dengan seperti apa orang tua kita. Itulah hebatnya firman Tuhan kita. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ini, Musa mengulangi apa yang pernah ditulis di dalam kitab Keluaran. 10 hukum. Hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. Hukum yang tidak bisa dianggap remeh. Hukum yang harus dilakukan. Kalau kita membaca kitab Injil Matius pasal 6, waktu Yesus berkata kepada orang-orang, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum dan seterusnya. Janganlah kamu khawatir. Itu ada beda dengan kata jangan kamu membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini istrimu, ayat 17 sampai 21 dari pasal 5, tetapi juga jangan kamu tidak menghormati orang tuamu. Itu ada bedanya Bapak Ibu. Bedanya di mana? Ketika Allah mengatakan, ketika Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, dia tidak sedang mengatakan bahwa manusia itu gak bisa khawatir. Tetapi hukum itu atau peristiwa pada waktu itu, Yesus memberikan, kalaupun kamu khawatir, jangan sampai kamu tidak beriman. Coba baca Injil Matius pasal 6. Kalaupun kamu khawatir, jikalau kamu khawatir, ingatlah
Allah sanggup untuk memelihara burung-burung di udara. Allah sanggup untuk memelihara bunga bakung di padang. Masa Dia tidak memelihara kamu? Allah tahu manusia itu pasti khawatir. Tidak mungkin tidak khawatir. Hari ini dengar firman Tuhan, jangan khawatir. Pulang gereja mungkin bisa khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menghapus iman kamu kepada Allah. Jangan sampai kekhawatiran kamu itu melebihi pengharapan kamu kepada Allah. Namun kalau Allah memberikan hukum di dalam 10 hukum, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu betul-betul jangan ya jangan. Gak ada toleransi. Hormati orang tuamu ya, hormati orang tuamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hormati orang tuamu ini adalah hukum yang pertama. Hukum yang pertama dari 10 hukum itu yang mengatur relasi secara horizontal antara manusia dengan sesamanya. Kalau hukum pertama sampai hukum keempat itu mengatur relasi vertikal antara kita dengan Allah, maka hukum yang selanjutnya yang mengatur relasi kita dengan sesama itu dimulai dari hormati orang tuamu. Artinya adalah dalam skop yang paling kecil, dalam lingkaran yang paling kecil, ini harus beres. Hubungan orang tua dengan anak itu harus beres. Kalau tidak beres, jangan harap relasi dengan sesama yang lain bisa beres. Beres seturut firman Tuhan loh ya, bukan beres menurut anggapan kita sendiri. Saya sering dengar pepatah atau sering dengar orang ngomong begini. Tetangga, teman itu kadang lebih baik daripada saudara sendiri. Betul nggak? Sering kan ada kalimat begitu ya. AI itu, Asuk itu saya anggap orang tua saya walaupun dia bukan orang tua kandung saya, tetapi dia jauh lebih baik daripada orang tua kandung saya. Itu kenyataan yang sedang dialami. Tapi itu beda. Beda kalau kita melihat firman Tuhan. Itu bukan ukuran untuk firman Tuhan. Kalau kita nggak beres dengan keluarga sehingga keluar pernyataan begitu, bukan berarti firman Tuhan ini ditiadakan atau tidak relevan. Berarti ada sesuatu yang salah dalam keluarga kita yang harus dibereskan. Tidak boleh orang luar itu kita lihat lebih sayang, lebih baik daripada orang yang paling dekat di dalam kehidupan keluarga kita. Hormati orang tuamu, itu harus beres. Kalau nggak bisa hormati orang tua, jangan harap bisa beres menurut pemandangan Tuhan. Kita beres dengan orang lain. Relasi yang paling dekat itu harus betul, baru bisa kita betul dalam relasi dengan orang lain. Dan hukum ini tidak boleh digantikan dengan alasan apapun. Hormati orang tuamu tidak boleh digantikan dengan alasan apapun. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita membaca firman Tuhan, waktu Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat, di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9, Yesus bilang, kamu ya, ini saya pakai bahasa sehari-hari saya ya, untuk menerjemahkannya kepada kita. Kamu mengatakan bahwa hukum menghormati orang tua itu sudah gak berlaku, tidak perlu kamu lakukan, asalkan, ya, asalkan uang untuk orang tuamu, pakaian untuk orang tuamu, perhatian untuk orang tuamu, makanan untuk orang tuamu, itu kamu bawa ke bait Allah.
kasih ke gereja. Kalau kamu udah kasih itu ke gereja, ya udah cukup. Orang tua nggak usah diperhatiin. Tuhan juga udah tahu itu udah bener. Bener nggak kalau kayak gitu Bapak Ibu? Nah, kalau bahasa Betawinya oon. Tapi itu yang dilakukan. Tuhan, saya udah kasih perpuluhan loh. Tuhan, saya udah kasih janji iman. Harusnya uang janji iman ini buat pelihara orang tua saya nih. Harusnya uang ini nih buat operasi mama saya nih karena dia katarak. Uang ini harusnya operasi lutut papa saya nih karena dia baru jatuh lalu lututnya retak dan harus operasi. Tapi udah saya nggak lakukan itu. Uangnya saya kasih gereja. Jadi udah saya nggak usah perlu perhatiin orang tua saya lagi. Kira-kira begitu yang dilakukan. Menggantikannya, membuat satu hukum yang baru sesuai penafsiran sendiri. Dan Tuhan marah besar tentang hal itu. Dan itu nggak bisa digantikan Bapak Ibu. Itu sebabnya menghormati orang tua kita tidak bisa gantikan dengan hukum-hukum, dengan perbuatan-perbuatan baik lain yang kita anggap. Dengan demikian kita nggak perlu perhatikan orang tua lagi. Itu salah besar. Nah, itu sebabnya Tuhan ada bilang, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita jangan salah kaprah, jangan salah tafsir tentang ayat ini. Jangan kita berpikir kalau saya mengasihi orang tua, menghormati orang tua, otomatis saya akan umur panjang secara jasmani. Bukan demikian. Banyak anak yang baik, ya. Banyak anak yang hormat orang tua, sayang keluarga. Tahu-tahu maaf kata mati muda. Ya kan? Malah yang kurang ajar umurnya panjang. Wah, kalau gitu firman Tuhan salah dong. Tidak. Kalau kita membaca firman Tuhan baik-baik. Ulangan 27 ayat 16, Matius 15 ayat 4, Efesus 6 ayat 2 sampai 3, Tuhan bilang, terkutuklah manusia yang menyakiti atau tidak menghormati orang tuanya. Tidak diberkati Tuhan. Apakah tidak diberkati Tuhan itu dalam bentuk mati muda? Maaf ya, kata-kata saya mungkin agak kasar kali ya. Atau tidak diberkati Tuhan dalam bentuk usaha? Tidak diberkati Tuhan dalam bentuk damai sejahtera? Berkat Tuhan itu ada dalam banyak cara kan? Tapi yang paling menyakitkan adalah kalau berkat Tuhan itu tidak ada pada kita. Sebab Tuhan sendiri yang katakan, kalau kamu mengutuk orang tuamu, aku yang akan mengutuk kamu. Kalau kamu tidak menghormati orang tuamu, aku yang akan mengutuk kamu. Kalau kamu tidak memelihara orang tuamu, aku yang akan berurusan dengan kamu. Dan urusan Tuhan dengan kita itu berbagai macam cara. Tinggal kitanya aja peka apa enggak. Kadang-kala kita enggak peka, kita hidup oke-oke aja. Padahal sebenarnya kadang Tuhan sedang hukum kita enggak tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi jangan salah artikan tentang hal ini. Ayat ini ingin mengatakan, kalau engkau menghormati orang tuamu, aku senang. Aku memberkati engkau. Engkau ada di dalam pemeliharaan dan pemantauanku. Engkau tidak jauh dari kasihku. Kalau demikian, bagaimana kita melihat Kejadian pasal 2 ayat 24? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apakah ayat ini lalu mengharuskan kita serumah dengan orang tua kita? Ataukah ayat ini kemudian
kita pikir ya udah kalau udah menikah berarti orang tua udah bukan urusan saya lagi. Ya kan? Karena meninggalkan ayahnya dan ibunya. Wah, sepertinya tabrakan nih dengan Ulangan pasal 5. Tidak demikian. Justru ini saling melengkapi dan saling menguatkan. Sebab Kejadian pasal 2 ayat 24 ini berbicara tentang kemandirian seseorang. Bukan berbicara tentang kamu sudah lepas tanggung jawab untuk memperhatikan orang tua. Kamu harus mandiri. Tinggalkan ayahmu dan ibumu dalam hal kalau mau merit, ya punya uang sendiri dong. Kalau nggak bisa buat pesta, ya jangan buat pesta dong. Maaf nih Bapak Ibu, yang udah merit sih udah nggak jadi masalah ya, udah lewat kita ya. Tapi yang mau merit ini kadang suka masalah ini. Karena saya baru bertemu dengan yang merit. Waktu lagi konseling pernikahan, orang tuh banyak nggak mau konseling sama saya, mau konselingnya sama Heri. Soalnya kalau Susan yang ngomong, semu Susan yang ngomong katanya keluar dari kantor telinganya merah. Karena saya bilang, sebab saya tahu, saya bilang ingat ya, jangan pesen tempat pesta. Dia bingung, kenapa? Karena saya tahu keuangan kamu. Jangan pesen tempat pesta. Sebab yang paling penting itu adalah kamu diberkati di gereja. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang yang paling penting itu kamu diberkati di gereja. Pesta-pesta tuh nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Kan malu. Nah itu jawabannya, kan malu. Tapi saya bilang, ingat, saya udah pesan sama kamu. Dan saya gak mau denger kalau kamu hutang. Apalagi bikin susah orang tua. Sebab orang tuamu sendiri sudah susah. Dia diem. Dia gak jawab ya, dia gak jawab enggak. Pinter ya anak zaman sekarang. Dia gak jawab ya, gak jawab enggak. Ya udah, merit. Ternyata begitu saya dapat undangan, restoran besar. Ya saya pikir ya udahlah, kan saya udah kasih nasihat, betul nggak? Masa saya mau mencak-mencak di pesta orang? Bisa gila saya dianggapnya kan, ya kan? Bapak Ibu, yang saya ngomong tuh nggak sampai 1 bulan kenyataannya Bapak Ibu, nggak sampai 1 bulan. Dia telepon. Jadi dia cukup berani juga tuh nelpon juga dia, padahal dia udah tahu saya tuh kayak apa. Saya mau konsultasi. Ya udah datang aja. Apa konsultasinya? Bagaimana ya sekarang ya? Saya jadi ada hutang nih 60 juta. Loh, kok baru merit udah utang? Saya bilang saya pura-pura bego juga. Kok baru merit udah utang? Kan kamu udah hitung-hitungan kalau menikah itu. Saya bilang gitu kan. Udah hitung-hitungan. Ternyata semua-muanya itu hutangan semua. Jadi yang dia pikir akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu tuh udah bubar semua dah itu pemikiran begitu. Kira-kira saya marah apa enggak? Saya marah apa enggak? Ai Asuk? Marah ya? Enggak, saya enggak marah. Sekarang saya marah percuma kan? Saya diemin aja. Saya diem 15 menit. Sampai dia bingung. Kenapa saya diem? Pikiran dia saya pasti marah. Diem, saya udah diam 15 menit. Saya bilang yuk kita berdoa. Selesai berdoa saya bilang, selesai amin, Tuhan gak kasih kamu duit. Jadi kamu harus cari duit, oke? Dan jangan pinjam-pinjam lagi sama yang lain. Udah titik. Saya mau dengar kamu beresin ini bagaimanapun caranya. Cari kerja. Kalau perlu ngosek lantai, ngosek WC, kerja. Mau nggak? Kalau itu saya bisa cariin kerja, saya bilang. Mau?
Dia diem, dia nggak berani jawab juga. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itu adalah hukum Tuhan yang baik untuk suatu kemandirian. Bukan hanya soal keuangan, tetapi soal apa? Pengambilan keputusan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang tua, sebab dia harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dia bisa ambil dengan baik. Nah, ini juga ada kaitannya. Kalau orang tuanya memberikan contoh bagaimana mengambil tanggung jawab yang baik. Jadi kan ada kait mengaitnya kan. Jadi orang tua nggak bisa juga, yang penting saya udah gedein anak saya, udah sekolah, udah mau merit, udah selesai. Tunggu dulu. Jadi apa anak kita, mentalnya, karakternya, itu juga tergantung bagaimana orang tua memberikan warisan rohani, bukan hanya warisan jasmani. Di sini kita lihat ternyata keluarga Kristen itu tidak bisa dijalankan hanya secara natural, hanya secara ala kadarnya, nggak bisa. Tetapi keluarga Kristen itu harus dijalankan, kalau saya pakai istilah ya, harus betul-betul direkayasa secara rohani. Diberikan budaya rohani, budaya yang baik, supaya nanti anak ini juga bisa bertumbuh menjadi baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi mengapa sekarang kita melihat banyak sekali orang Kristen seperti yang tadi di awal saya kasih contoh, ternyata tidak memperhatikan, tidak menghormati orang tuanya, khususnya kalau dia sudah married. Terlepas dia serumah atau dia tidak serumah. Jangan pikir yang serumah itu memperhatikan orang tua, belum tentu. Mau serumah mau gak serumah itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah banyak yang tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Kira-kira kenapa bisa terjadi demikian? Saya rasa, saya pikir-pikir, dan saya lihat, karena banyak orang hanya melihat hubungan di dalam keluarga itu semata-mata secara biologis. Hanya karena ada kaitan darah. Enggak lebih dari itu. Kalau seseorang melihat itu hanya sebagai kaitan darah atau biologis, maka dia hanya melihat bahwa hubungan satu terhadap yang lain itu hanya sekadar kewajiban. Mengisinya secara kewajiban saja. Orang tua wajib memelihara anak, anak wajib memelihara orang tua wajib menyekolahkan anak, anak juga wajib nanti ya untuk begini begitu. Hanya sekadar kewajiban. Kalau bisa memenuhi kewajiban ya saya penuhi, kalau nggak bisa penuhi kewajiban ya udah. Nggak ada sesuatu yang membuat dia betul-betul mau melakukan kewajiban itu karena nggak ada dasar. Dasarnya cuma karena masalah biologis. Itu sebabnya orang Tionghoa suka punya pepatah, kalau mama meninggal, anak menjadi pecah, tercerai berai. Iya kan? Karena tidak ada sepertinya yang mengikat. Sebab apa? Ikatannya hanya berdasarkan biologis. Kalau mama udah meninggal, papa udah meninggal, jadi ya Imlek ya udahlah. Nah, ya kan? Kalau tradisi Imlek kan, selama ada papa, selama ada mama datang ke sono, betul nggak? Itu bagus kan? Coba kalau papa mama udah nggak ada. Ada saudara-saudara saling, yuk kita tetap kumpul ya, walaupun nggak ada papa mama ya, kita tetap satu ya, kita tetap saling perhatikan ya. Karena hanya melihatnya secara biologis. Yang tidak kita lihat adalah bahwa sebenarnya hubungan kita dengan orang tua atau orang tua dengan kita sebenarnya harus melihatnya dengan kacamata rohani. Apa itu kacamata rohani? Saya melihat
Orang tua saya itu betul-betul adalah mandataris Allah, wakil Allah. Kalau saya melihat orang tua saya, maka saya mengingat Allah. Kalau saya menghormati orang tua saya, itu berarti saya menghormati Allah. Saya mengasihi orang tua saya karena saya mengasihi Allah. Atau sebaliknya, orang tua melihat anak sebagai warisan dari Allah yang harus dia pelihara dengan baik. Orang tua melihat anak sebagai hadiah dari Allah yang harus betul-betul dia perlakukan dengan baik. Orang tua melihat anak sebagai gambar dan rupa Allah, jadi harus betul-betul mendidik anak dengan baik. Kalau melihatnya dengan begitu, pasti hubungannya beda, Bapak Ibu. Itu sebabnya keluarga-keluarga yang ada di gereja, mari kita harus mencoba mengubah cara pandang kita di dalam kita melihat keluarga, baik melihat orang tua kita maupun melihat anak kita. Terutama hari ini ketika kita merayakan hari orang tua, penghormatan kepada orang tua, kasih sayang kepada orang tua, itu bukan hanya bentuk hadiah, tetapi bagaimana misalnya kita memperhatikan kesehatan dia. Dulu waktu saya baru married, nah biasa kan orang kalau baru married tuh kan masih kenal-kenal, ya kan? Jadi masih banyak ribut-ributnya gitu. Kalau sekarang udah jarang ribut, karena udah tahu maksudnya dan tujuannya. Sebab apa? Tiap sore tuh saya pulang kerja kan, dulu kan kerja di IPK waktu baru married. Berangkat jam 5 pagi, setengah 6 sampai rumah ntar jam 4, jam setengah 5 sore. Pulang-pulang saya lihat Pak Heri nih. Kalau udah jam 6 sore selesai makan, mamanya lagi nonton TV, dia pijet-pijet kaki mamanya. Pertama-pertama saya kesel loh Bapak Ibu. Saya pulang capek kerja gitu kan. Ditanya juga enggak, boro-boro dipijet-pijet kakinya gitu kan. Seharian berdiri di mana tuh, di ruang kelas. Kalau udah hari Selasa, Kamis dan Jumat itu berapa kelas saya ngajar. Kaki capek, betis rasanya mau copot gitu. Pertama-pertama saya kesel loh. Jealous juga, sebel juga. Tapi enggak berani ngomong. Akhirnya kompensasinya apa? Apa aja jadi marah. Ya kan? Apa aja bisa jadi ribut. Giliran dia bilang, "San, baju saya mana?" "Gak tahu, cari aja sendiri." "Emangnya siapaan?" "San, dasi saya mana?" "Lah itu tergantung banyak, cari aja sendiri." Padahal tuh sebenarnya lagi kesel tuh. Giliran lu minta saya, giliran saya capek lu. Gitu kan. Tapi saya perhatiin ya, waktu mama saya mulai tinggal sama saya, jadi berempat nih kami tinggal. Dia suka bilang, Mama kok kayaknya lesu ya, sakit ya Ma?" Saya malu juga loh. Sebab ya itu, saya tuh orangnya rada-rada gak tahu diri juga gitu. Bagi saya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi dia bisa melihat, mama capek ya, mama sakit ya. Kok dia bisa perhatiin mama saya ya? Kenapa saya aja lupa perhatiin mama saya gitu. Terus dia bilang, "San, si mama tuh kayaknya kurang darah tuh. Coba kamu tanyain." Terus besok-besoknya, "San, kita ke pasar baru yuk, beli sendal." "Sendal apaan?" "Buat mama Meme." "Emang kenapa? Sendalnya udah jelek." "Kamu gak lihat," katanya, "sendalnya udah jelek." Tuh coba lihat, saya tuh orangnya kayak gitu, selebor banget. Saya lihat, oh iya ya. Ternyata dia perhatiin mama saya juga, perhatiin mamanya dia juga. Emang hatinya begitu. Akhirnya saya tahu bahwa dia tidak pilih kasih. Saya tahu bahwa dia mengasihi, belajar juga mengasihi orang tua saya. Nah sampai hari ini. Jadi hari ini saya mah udah gak jealous lagi gitu. Justru dia mengisi hal yang saya kadang-kala gak bisa lihat. Saya kadang terlalu cincai, tapi dia bisa memperhatikan.
Orang tua kadang-kala nggak perlu dikasih yang terlalu macem-macem, iya kan? Perhatian kecil, kesehatannya bagaimana, makanannya bagaimana. Maaf nih Bapak Ibu, saya daripada ngomongin orang mendingan ngomongin diri sendiri. Saya sekarang lebih banyak tinggal di gereja karena mobilenya tuh bisa lebih saya bisa lebih efektif gitu ya daripada kejebak macet. Itu membuat saya kalau udah sibuk, saya tuh lupa kasih uang jajan buat orang tua saya. Selalu yang nginget kasih uang jajan, uang sayur lah, uang gas lah, uang beras lah, uang jajan lah, uang perpuluhan lah, uang persembahan lah, apa semua suami saya. Sehingga kadang-kala mama saya sama meme suka gak enak hati gitu. Untuk kalian cukup gak gitu kan. Saya bilang emang kenapa? Iya tadi Harry kasih. Oh kalau Harry kasih mah berarti udah cukup. Bilang aja. Saya lupa. Oh tadi Harry kasih. Oh ya udah kalau Harry kasih itu berarti udah cukup. Tenang. Kecil. Kasihnya besar? Enggak. Kecil. Secukupnya apa yang ada pada kita. Nah Bapak Ibu, saya tidak sedang ingin mengatakan, keluarga saya lebih baik loh daripada keluarga Bapak Ibu. Bukan. Saya yakin keluarga Bapak Ibu bisa melakukan jauh lebih baik karena Tuhan sudah memberi banyak buat Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memperhatikan hatinya, perasaannya. Nah, kalau soal ini, soal firman Tuhan, saya yang suka tanya. Kalau mama meme pulang KW di Jatinegara hari Kamis, saya yang suka nanya. Tadi firman Tuhannya apa mah? Apa me? Ini. Kalau gitu buat mama apa? Buat meme apa? Kadang dia bisa jawab, kadang dia nggak bisa jawab. Nah saya kan suka duduk tuh di belakang kalau pas lagi hamba Tuhan khotbah. Nah saya suka jelasin. Tadi tuh maksud pengkhotbah itu begini. Nih hari Minggu nih siang biasanya saya suka pulang nanya. Tadi firman Tuhan ngajar apa buat mama? Ngajar apa buat meme? Sebab apa Bapak Ibu? Karena saya ingin orang tua saya juga walaupun usianya sudah 79 dan sudah 76, saya yakin Tuhan masih mau mendidik mereka. Nah, oleh karena itu, hormati ayahmu dan ibumu. Kalau sekarang dia masih ada dengan kita, mari kita hormati mereka. Mari kita tundukkan kepala kita, bersaat teduh, kita saat hening. Biarlah firman Tuhan itu